Episode 57. Pria yang membuat William lumpur. Hanum dan Maisa sampai di perusahaan William Group tepat pada saat jam makan siang. "Ayo, kita keluar, Mei," ucap Hanum melepaskan sabuk pengaman. Maisa mengangguk dan ikut membuka sabuk pengamannya. Kedua wanita itu keluar dari dalam mobil dan kemudian masuk ke dalam kantor William Group. "Apa kamu sering ke kantor seperti ini, membawakan bekal untuk suamimu?" tanya Maisa. Hanum menoleh dan tersenyum. "Aku dulu sering ke kantor Mas Em, tapi akhir-akhir sudah jarang, apalagi semenjak kehamilanku yang sudah besar ini." Maisa manggut-manggut dan mengedarkan pandangan. Wanita itu begitu kagum dengan sosok William yang ternyata adalah seorang CEO dari William Group. "Usia kandunganmu berapa bulan?" tanya Maisa. "Bulan ini masuk ke-7, tapi aku merasa semakin lebar saja tubuhku." "Maklum, hamil twins," jawab Hanum. Maisa menoleh dan memperhatikan Hanum. Meskipun badan Hanum memang terlihat gendut, tetapi bukankah itu sangat wajar? Kalau ibu hamil menjadi gemuk itu wajar, karena pola makannya pasti bertambah banyak. Nanti kalau sudah melahirkan bisa olahraga biar kurus lagi, ujar Maisa. Hanum tersenyum dan mengangguk. Dia juga sudah mendapatkan banyak wejangan dari suaminya soal itu. Kedua wanita itu berjalan beriringan menuju ke arah lift khusus di kantor tersebut. Seluruh pasang mata menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada yang memuja, ada juga yang sinis. Apalagi saat ini jam makan siang, banyak para karyawan yang berhamburan keluar untuk istirahat mencari makan siang di luar kantor. Mereka juga melihat kedatangan Hanum dan Maisa. "Siapa mereka?" "Cantik-cantik banget," tanya salah satu karyawan baru pada sahabatnya. "Apa lu nggak tahu, bro? Dia itu kan istrinya Tuan William." "Mana yang istrinya Tuan William?" tanya karyawan itu, karena memang ada dua wanita yang sedang berjalan masuk ke perusahaan tersebut. "Iya, aku juga penasaran. Memang istri Tuan William yang mana, bro?" "Istri Tuan William yang memakai jilbab dan gamis panjang berwarna pink itu," bisik salah satu karyawannya, karena keduanya karyawan baru yang belum tahu siapa Hanum. "Wah, cantik banget, meski sedang hamil besar," ucapan segelintir karyawan yang melihat kedatangan Hanum dan Maisa itu yang pakai gamis pink dan jilbab. "Cantik banget itu loh, kelihatan dari auranya, bodinya itu gede tapi berisi. Huhu, dasar otakmu itu loh, awas dia itu istrinya Pak Bos. Keatasan kita Tuan William." Hanum mendengar bisik-bisik para karyawan itu, hanya diam saja. Ternyata masih ada orang-orang yang mengatakan, jika dirinya cantik meski gendut, jadi itu artinya suaminya tidak bohong. Jika dirinya memang masih sangat menarik. Hanum tidak mau menanggapi ucapan para karyawan yang sedang membicarakannya. "Apakah mereka sedang membicarakan kita?" tanya Maisa menoleh ke kanan dan kiri, melihat beberapa karyawan pria sedang menatap ke arahnya. "Biarkan saja, ayo kita masuk ke dalam lift. Mas Em sudah menunggu kita di ruangannya," ucap Hanum. Setelah beberapa saat mereka sampai di lantai di mana terletak ruangan CEO William Group. Pintu lift terbuka. Hanum dan Maisa berjalan menuju ke arah ruangan William dan langsung disambut oleh sekretarisnya. "Bu Hanum, Anda sudah ditunggu Tuan William. Silahkan masuk," ujar sekretaris itu. "Terima kasih," jawab Hanum tersenyum ramah. Maisa juga ikut tersenyum menanggapi. William menyambut kedatangan istrinya dengan senyuman lebar. Tetapi tiba-tiba senyum itu menghilang setelah melihat Maisa juga ikut masuk ke dalam ruangannya. "Kenapa kamu ke sini?" tanya William menatap tidak suka ke arah wanita tersebut. "Mas, tadi Maisa ingin ke sini, jadi aku ajak sekalian. Karena aku juga ingin membawakan bekal makan siang untukmu," ucap Hanum. "Tenang Will, slow ya, gue gak bermaksud buat merayu atau mau menggoda lo. Sebenarnya tadi Onti Rachel yang menyuruh gue untuk ke sini. Ya tahu sendiri kan. Kalau tante lo itu ingin banget kita bisa menikah," ujar Maisa dengan bahasa tidak formal. William menatap tajam ke arah Maisa. "Lalu tujuan kamu, apa ikut ke sini bersama dengan istriku?" "Sebenarnya gue mau ngomong sama lo. Gue mau buat rencana biar Auntie Rachel sadar, kalau sebenarnya gue ataupun lo sama-sama tidak ingin dijodohkan. Gue tahu diriku. Kalau sebenarnya lo dan Hanum saling mencintai tidak seperti yang Auntie Rachel katakan." William dan Hanum masih menyimak. "Gue juga gak mau merebut suami orang."
Masih banyak cowok yang mau sama gue, jadi sebenarnya gue nggak setuju dengan ide gila tante lo itu. Apa kamu benar-benar tidak suka? Atau ini hanya rencanamu saja? Tanya William memicingkan matanya. Hahaha, santai aja Will, nggak perlu bersikap formal sama gue, kita sudah bersahabat sejak SMA, jadi mana mungkin juga gue bakalan mempunyai rencana buruk buat lo. Intinya gue juga gak setuju kalau harus dijodohkan sama pria yang sudah memiliki istri. Jadi tenang saja rumah tangga kalian, akan selamat dari badai yang menerpa. Meisa tergelang. Hanum dan William saling memandang, seakan ingin mempercayai ucapan wanita itu. Jadi, apakah kalian bisa membantu gue? Tanya Meisa yang melihat kedua orang itu. Kalau memang kamu tulus dan tidak mengharapkan apapun, aku bisa membantumu. Tapi kalau ternyata kamu merencanakan sesuatu, aku akan membuat perhitungan padamu Meisa. Aku tidak peduli kalau kamu adalah sahabat baikku, jawab William. William merasa bingung dengan apa yang mereka berdua bicarakan. Sebenarnya bantuan apa yang Meisa inginkan darinya? Jadi sebenarnya Mas M dan Meisa sudah saling mengenal? Tanya Hanum. William teman gue SMA di Jakarta, lalu kemudian gue memutuskan pindah ke Jerman ikut bersama orang tua dan kuliah di sana, jawab Meisa. Lalu kamu mau minta tolong apa? William masih tetap memakai bahasa formal karena tidak mau ada karyawan mendengarnya berbicara dengan bahasa tidak formal di kantor. Bantu gue buat menggagalkan rencana pernikahan sepupu gue dengan pria yang tidak baik, padahal sudah gue bilang berkali-kali kalau pria itu tidak tulus. Tapi tetap saja sepupu gue nggak percaya karena dia udah dibutakan oleh cinta, ucap Meisa menatap ke arah jendela. Sepupu kamu siapa? Tanya William. Happy, dia sebentar lagi akan menikah dengan pria yang tidak jelas asal-usulnya. Gue yakin kalau pria itu sebenarnya bukan pria yang baik, bahkan terkesan pria hidung belang, jawab Meisa mengepalkan tangannya. Memangnya kita mengenal siapa pria itu? Hanum yang bertanya. Sangat kenal, bahkan pria itu adalah sahabat lo Will, jawab Meisa menatap William. Sahabatku? Siapa? Rama Anders. William sangat terkejut mendengar nama pria yang telah ikut campur menghancurkan rumah tangganya bersama Hanum. Dan karena pria itu juga membuatnya lumpuh waktu itu, Brahma, dia memang pria brengsek, ucap William menahan amarahnya. Sayang, kenapa kamu terlihat marah? Hanum menyentuh tangan William. Yan, kamu tahu bahwa aku pernah lumpuh? Hanum mengangguk. Tentu saja Hanum tidak akan pernah melupakan semua itu. Pria yang telah menyebabkan kakiku lumpuh, dan orang yang berusaha membunuhku dengan cara menyuruh orang untuk menabrak mobilku adalah Brahma Andera. Apa? Kebersambung.